Podcast Network Asia. Jangan terlalu meributkan hal kecil. Seorang pemimpin perlu berpikir lebih strategis daripada hanya fokus pada urusan operasional. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas soal micromanaging dan dampaknya pada budaya perusahaan. Riset membuktikan ketika karyawan mendapatkan dukungan langsung dari atasan, kinerja mereka meningkat daripada ketika mereka dibiarkan sendirian. Tetapi bantuan yang tidak perlu atau tidak diinginkan justru kontraproduktif dan menurunkan moral karyawan. Di dunia kerja, ada satu kata yang seringkali dihindari oleh semua orang, yaitu micromanaging. Ini adalah kondisi di mana atasan terlalu ikut campur atas pekerjaan anak buahnya. Alhasil, anak buahnya merasa kesal karena tidak punya kebebasan dalam bekerja. Ketika para manajer ditanya, apakah micromanaging adalah gaya manajerial yang baik? Hampir semua manajer kemungkinan besar bilang tidak. Tapi, kenapa gaya manajerial ini masih banyak ditemui di lingkungan kerja? Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Apakah kamu pernah dengar kata micromanaging? Ini merupakan kondisi di mana seorang atasan terlalu ikut campur atas setiap hal yang dilakukan oleh anak buahnya. Hal ini bisa membuat seorang karyawan jadi kesal dan bahkan demotivasi dalam bekerja. Padahal tugas seorang atasan seharusnya memberikan panduan dan dukungan. Di sisi lain, tetap memberikan ruang bagi karyawan untuk bereksperimen dan berekspresi. Ada sebuah ungkapan yang menarik. Jangan pernah beritahu seseorang bagaimana cara mengerjakan sesuatu. Cukup beritahu apa yang mereka lakukan dan kamu akan kaget dengan kecerdasan mereka. Menjadi manajer memang tidak mudah. Di satu sisi, tentunya kamu tidak bisa memberikan kebebasan berlebih kepada karyawan dalam bekerja, apalagi ketika karyawan tidak selalu bekerja dari kantor. Karyawan yang melakukan pekerjaan yang kompleks tidak hanya butuh saran atau dukungan saja, tapi mereka butuh bantuan yang tepat waktu dan cocok dengan kendala yang mereka hadapi saat ini. Mungkin di titik awal, karyawan perlu tahu kalau kamu bersedia untuk menolong dan mereka harus nyaman untuk memintanya. Selain itu, kamu juga punya pemahaman dasar soal apa pekerjaan karyawan kamu, tantangannya, dan waktu serta energi yang bisa kamu luangkan untuk membantunya. Jika micromanaging adalah hal yang buruk, kenapa masih banyak atasan yang melakukan hal tersebut? Ada dua alasan utama. Pertama, manajer khawatir kalau mereka jadi tidak terhubung dengan anggota timnya. Ketika seseorang mendapatkan promosi jabatan yang semakin tinggi, seringkali mereka jadi kepikiran kalau mereka bisa saja menjadi kurang mahir karena sudah tidak lagi mengerjakannya secara langsung. Mereka juga merasa terisolasi karena tidak berhubungan langsung dengan konsumen atau karyawan. Kedua, manajer nyaman pada hal yang mereka kuasai. Banyak manajer tidak bisa melepaskan pekerjaan lamanya atau cara lama mereka dalam bekerja. Maklum saja, para manajer dipromosikan berdasarkan keahlian saat di posisi sebelumnya. Entah itu keahlian operasional, jago dalam hal angka, mengelola budget, hingga menyelesaikan masalah. Namun ketika mereka dipromosikan dan berada di posisi yang lebih tinggi, ekspektasinya pun berubah. Mereka diharapkan untuk mengurangi pekerjaan yang sifatnya operasional dan belajar untuk lebih strategis. Oleh karena itu, mereka harus mulai memberikan kepercayaan kepada timnya untuk mengerjakan kegiatan operasional harian dan memandu mereka apabila dibutuhkan, daripada manajer itu yang harus mengerjakannya. Bagi kebanyakan manajer, ini merupakan transisi yang sulit dan tanpa mereka sadari, mereka terus-menerus mengerjakan sesuatu yang familiar, yaitu pekerjaan operasional. Alhasil, manajer itu jadi mulai micromanaging. Ada sebuah perumpamaan yang seharusnya diresapi oleh para atasan. Apapun yang membantu kamu hingga berada di posisi sekarang, tidak akan membantu kamu untuk menggapai posisi yang lebih tinggi. Saat kamu ingin membantu anggota tim dalam bekerja, kapan waktu yang tepat menjadi sangat penting.
Mungkin kita menganggap seorang pemimpin yang selalu mencegah munculnya masalah merupakan strategi terbaik. Tapi riset membuktikan pemimpin yang dianggap ringan tangan justru tidak berusaha untuk menyelesaikan setiap kali menemukan sebuah masalah. Tapi pemimpin itu berusaha mendengarkan dan mengamati kinerja timnya dulu. Ketika mereka siap untuk meminta arahan dari pemimpin, pemimpin tersebut menyadari seseorang akan lebih menerima bantuan ketika mereka sudah mengerjakan tugas itu dan mengalami tantangannya secara langsung. Misalnya gini, kamu sebagai pemimpin lalu diundang ke dalam sebuah rapat. Mungkin awalnya kamu merasa kalau banyak yang salah, namun tahan diri kamu untuk berkomentar. Coba dengarkan dulu bagaimana tim kamu berpikir. Ada dua alasan kenapa hal ini penting. Pertama, karyawan kamu bukanlah orang yang bodoh. Ketika kamu merekrut mereka, tentunya mereka merupakan orang yang kompeten di bidangnya. Kedua, mereka akan lebih mungkin untuk berpikir ulang atas ide awalnya apabila mereka diberikan kesempatan untuk menjelaskan ide tersebut terlebih dahulu. Nah, ketika anggota tim terlihat siap untuk menerima masukan, barulah kamu memberikannya. Walaupun waktunya tepat, terlibat secara langsung bisa jadi salah apabila tidak jelas kenapa kamu ikut terlibat. Seorang pemimpin punya peran yang berbeda dan salah satu tanggung jawab mereka adalah mengevaluasi kinerja karyawan dan berhubungan dengan reward and punishment. Ketika seorang pemimpin ikut terlibat, bisa saja memberikan pertanda kepada seluruh anggota tim kalau yang sekarang mereka kerjakan itu berantakan. Hal ini yang kadang membuat karyawan sering menyembunyikan atau mengecilkan sebuah masalah yang pada akhirnya berakibat fatal. Kenapa? Meminta dan menerima bantuan bukan hal yang mudah. Ini menunjukkan sisi manusia yang lemah. Itulah pentingnya seorang pemimpin perlu menekankan. Ketika mereka terlibat dalam sebuah proyek, tugas mereka bukanlah menilai kinerja karyawan atau mengambil alih pekerjaan tersebut, tapi membantu mereka dalam bekerja. Namun tentunya ini bukan hal yang mudah. Karyawan pasti tidak akan lupa kalau kamu adalah atasan mereka dan salah satu tugas kamu adalah memberikan penilaian atas kinerja. Itulah pentingnya kamu perlu menjelaskan niat kamu dengan jelas kalau kamu ada di sana untuk membantu. Ketika karyawan paham apa peran seorang pemimpin, maka mereka cenderung lebih terbuka atas masalah yang mereka hadapi. Selain itu, mereka juga lebih bersedia untuk menerima bantuan dan bekerja sama untuk menyelesaikannya. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, jangan lakukan micromanaging. Ini merupakan kondisi di mana seorang atasan terlalu ikut campur atas setiap hal yang dilakukan oleh anak buahnya. Hal ini bisa membuat seorang karyawan jadi kesal dan bahkan demotivasi dalam bekerja. Ada sebuah ungkapan yang menarik. Jangan pernah beritahu seseorang bagaimana cara mengerjakan sesuatu. Cukup beritahu apa yang harus mereka lakukan dan kamu akan kaget dengan kecerdasan mereka. Kedua, pemimpin perlu mengerjakan hal yang berbeda. Ketika seseorang dipromosikan dan bekerja di posisi yang lebih tinggi, ekspektasinya pun berubah. Dia diharapkan untuk mengurangi pekerjaan yang sifatnya operasional dan belajar untuk lebih strategis. Bagi kebanyakan manajer, ini merupakan transisi yang sulit dan tanpa mereka sadari, mereka terus-menerus mengerjakan sesuatu yang familiar, yaitu pekerjaan operasional. Alhasil, manajer itu jadi mulai micromanaging. Ketiga, jangan buru-buru membantu. Sebagai seorang pemimpin, kamu tidak perlu menawarkan bantuan setiap saat. Berikan kesempatan kepada anggota tim untuk bekerja dan mengalami sendiri masalah yang muncul. Barulah di momen tersebut mereka lebih siap untuk menerima masukan dan arahan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.